Session yang ketiga dari Yesus Gembala yang baik. Yohanes pasal 10 tidak perlu kita baca seluruhnya. Kita baca Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 15 karena hanya itu yang akan kita bahas pada hari ini. Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 15. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara, kita sudah membahas domba pada pelajaran lalu. Lalu sekarang ini masih tetap membahas gembala. Kita sudah membahas poin yang pertama. Sekarang kita membahas poin yang kedua. Kalau poin pertama itu kita membahas gembala, betul-betul gembala itu bagaimana, betul ya. Nah, sekarang poin kedua, kita membahas Yesus atau Allah itu adalah gembala yang baik bagi kita yang adalah domba-dombanya. Saudara, kita baca Yohanes 10, 11, dan 14. Ini dua ayat ini persis ya. Kata-katanya persis, cuma ayat 14-nya itu hanya bagian A-nya ya. Akulah gembala yang baik. Nah, di sini yang mengucapkan kata-kata ini Yesus. Tapi di dalam perjanjian lama, Tuhan itu jelas adalah gembala. Mazmur 23 yang sangat terkenal ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi di sini Tuhan huruf besar semua, Yahweh. Biasanya di sini memang jelas menunjuk pada Bapa ya. Jadi Yesus ataupun Allah itu dua-duanya bisa disebut sebagai gembala. Dan dalam perjanjian lama Allah jadi gembala, lalu dalam perjanjian baru Yesus jadi gembala. Ini juga suatu argumentasi untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Sama seperti dalam hal yang lainnya. Dalam perjanjian lama Allah itu disebut juru selamat. Dalam perjanjian baru Yesus disebut juru selamat. Dalam perjanjian lama Allah jadi penolong, sekarang Yesus juga jadi penolong, dan sebagainya. Jadi saudara, itu semua menunjukkan Yesus memang adalah Allah. Tapi sekarang kita tidak menyoroti keilahian, kita menyoroti Yesus ataupun Allah dalam persoalan penggembalaan atau mereka sebagai gembala yang baik. Saudara, poin A ya, gembala yang baik itu mengenal atau mengasihi dombanya. Saya bukan gembala yang baik, saudara ya. Saya sukar kenal orang. Jadi kalau ya sudah sering datang ya kenal lama-lama. Tapi orang yang satu kali dua kali datang itu lupa, dan biarpun sering datang kalau lama tidak ketemu bisa lupa juga. Jadi ya, gembala yang baik sebetulnya mengenal, dan bukan cuma mengenal, juga mengasihi. Saudara, Yohanes 10 ayat 14-15 ini kata-kata Yesus ya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara, di sini muncul 4 kali kata mengenal. Dalam bahasa Yunani menggunakan ginosko yang bisa diartikan tahu ataupun kenal. Tapi saudara yang ikut kebaktian sore mestinya sudah tahu ya, karena kebaktian sore membahas Roma 8 ayat 29. Kata tahu ya, ginosko dalam perjanjian baru atau yada dalam perjanjian lama itu hanya kadang-kadang saudara ya, menunjuk pada pengetahuan secara intelektual. Tapi sering kalinya tidak demikian. Jadi kata ini artinya itu kaya sekali dan luas ya. Nah, saya memberikan saudara beberapa komentar berkenaan dengan kata mengenal ginosko yang keluar 4 kali di dalam Yohanes pasal 10 ayat 14 dan 15.
William Hendriksen dalam komentarnya tentang teks ini berkata, 4 kali dalam 2 ayat ini kata kerja tahu atau kenal, ginosko, muncul. Di situ di sini itu adalah pengetahuan atau pengenalan dari pengalaman dan dari persekutuan yang penuh kasih. Jadi saudara, bukan cuma tahu ya, bukan cuma kenal, tapi ada pengalaman, lalu ada persekutuan yang penuh kasih. Yesus mengakui miliknya, dalam kurung sebagai murid-muridnya yang sejati. Mereka mengakui dia, dalam kurung sebagai Tuhan mereka. Tidak ada yang bisa lebih indah. Demikian juga Bapak mengakui anak, anak mengakui Bapak. Kan seperti Bapak kenal aku dan aku kenal Bapak, gitu ya. Jadi dia kenal ke domba dan domba kenal dia. Seperti Bapak kenal dia dan dia kenal Bapak. Seperti itulah ya. Jadi saudara, tahu atau kenal dalam bahasa Inggris tidak dibedakan ya. No. Tapi Indonesia sudah membedakan. Tahu dan kenal beda. Saya tahu SBY, tapi saya tidak kenal dia. Ya, jadi kenal itu lebih ada hubungannya. Tapi lebih luas lagi saudara, kata Yunani ginoskonya, ada persekutuan yang penuh dengan kasih. Jadi kalau dikatakan Yesus sebagai gembala itu kenal kita domba-dombanya, bukan cuma tahu secara intelektual, ya, bukan bahkan cuma kenal, tapi ada kasih di sana. Jadi itu kata ginosko, sesuatu kata yang tidak sama ya dengan to know dalam bahasa Inggris, itu tidak sama. Sehingga diterjemahkan to know itu tidak mencakup artinya, karena ini bukan cuma kenal, tapi ada juga kasih, hubungan dan sebagainya di dalam kata itu. Memang tidak selalu, kadang-kadang memang artinya pengetahuan intelektual, tapi kadang-kadang muncul yang seperti ini, bahkan cukup sering. Nah, Albert Barnes memberikan komentar demikian: mengenal domba-dombaku, mengenal umatku atau gerejaku. Kata mengenal atau mengetahui, to know ya, di sini digunakan dalam arti pandangan atau anggapan yang penuh kasih sayang atau kasih. Jadi bisa diartikan kasih. Jadi kalau for new, tahu sebelumnya, bisa diterjemahkan for love, mengasihi sebelumnya ya. Jadi memang bisa diartikan kasih. Secara implisit itu menunjuk pada pengenalan sedemikian rupa tentang kebutuhan mereka, bahaya mereka, dan karakter mereka, sehingga menghasilkan suatu perhatian dalam kesejahteraan mereka. Karena itu kata mengenal dalam Yohanes 10 ayat 15 dan dalam Yohanes 10 ayat 17, maaf saya ulang ya. Karena itu kata mengenal dalam Yohanes 10 ayat 15, dalam Yohanes 10 ayat 17 dijelaskan dengan kata mengasihi. Yesus mengenal hati, bahaya, dan kebutuhan dari umatnya, dan kebaikannya sebagai gembala mereka mendorong dia untuk mempertahankan dan membantu mereka. Dikenal oleh milikku atau domba-dombaku, artinya ia dikenal dan dikasihi sebagai juru selamat dan sahabat mereka. Mereka telah melihat dosa-dosa dan bahaya-bahaya dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka telah merasakan kebutuhan mereka akan seorang juru selamat. Mereka telah datang kepadanya dan mereka telah menemukan dia dan ajaran-ajarannya seperti yang mereka butuhkan, dan mereka telah mengasihi dia. Ya saudara, Albert Barnes, biarpun kata-katanya berbeda, tapi dalam persoalan arti dari kata ginosko, dia kurang lebih sama. Ya, bukan cuma pengetahuan intelektual, jelas ada kasih, ada perhatian dan sebagainya. Lalu saudara, Arthur Pink, dia mengatakan demikian: kata-kata tahu dan pra-pengetahuan, foreknowledge ya, pengetahuan sebelumnya gitu ya, pada waktu diterapkan kepada Allah dalam kitab suci, berkenaan bukan hanya dengan pra-pengetahuannya, yaitu semata-mata pengetahuan lebih dulunya, tapi dengan pengetahuan dan penerimaan ya. Jadi kita harus diterima ya. Pada waktu Allah berkata kepada Israel, hanya kamu yang ku kenal, know, I know ya, dari segala kaum di muka bumi. Amos 3 ayat 2. Nggak mungkin intelektualnya. Kalau intelektual dia tahu semua, masa aja Israel ya. Tapi ini hanya kamu Israel yang aku kenal, aku tahu
I know. Ya, dari segala kaum di muka bumi. Jelas di sini tidak mungkin pengetahuan intelektual toh ya. Saya lanjutkan, adalah jelas bahwa ia memaksudkan hanya kamu, kepada siapa aku punya perhatian atau kasih yang baik atau menyenangkan. Pada waktu kita membaca dalam Roma 11 ayat 2, Allah tidak menolak umatnya dalam kurung Israel yang ia ketahui lebih dulu, for you ya. Adalah jelas bahwa artinya adalah Allah akhirnya tidak menolak bangsa itu yang telah ia pilih sebagai objek kasihnya. Jadi kalau kata for you dalam terjemahan Indonesia diterjemahkan dipilih dan sebagainya, jangan merasa terlalu aneh. Memang bisa diartikan seperti itu. Ya, itu bukan terjemahan yang salah. Lalu ini ulangan 7 ayat 7 ayat 8. Dengan cara yang sama. Dan ini adalah satu-satunya cara yang memungkinkan. Kita harus mengerti Matius 7 ayat 23. Pada hari penghakiman Tuhan akan berkata pada banyak orang, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, ini orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan sebagainya. Aku tidak pernah kenal kamu. Itu Matius 7 ayat 23. Nah, I never knew you. Ya, lah, apa artinya knew? Apakah tahu intelektual? Lo tahu intelektual, dia masih tahu. Tidak mungkin diartikan tahu intelektual. Ya, tidak bisa. Nah, dia mengatakan demikian. Perhatikan, itu adalah lebih dari sekedar aku tidak kenal kamu. Pernyataannya yang khidmat adalah aku tidak pernah mengenal kamu. Kamu tidak pernah jadi objek dari penerimaanku. Aku tidak pernah menerima kamu. Tidak. Ya. Kontraskan ini dengan aku mengenal atau mengasihi domba-dombaku dan dikenal atau dikasih oleh milikku. Yohanes 10 ayat 14. Domba-domba, orang-orang pilihannya, orang-orang yang sedikit ia tahu atau kenal, tetapi orang-orang reprobate, orang-orang non pilihan, orang banyak ia tidak tahu atau kenal. Tidak, bahkan tidak sebelum dunia diciptakan ia mengenal mereka. Ia tidak pernah mengenal mereka. Jadi saudara jelas bahwa Matius 7:23 itu orang-orang itu bukan Kristen yang murtad ya, tapi memang konteksnya sudah nabi palsu, lalu dikatakan tidak pernah kenal. Kalau mereka pernah percaya sungguh-sungguh lalu murtad dan terhilang, dia tidak bisa mengatakan tidak pernah kenal. Ya, tapi poinnya di sini membahas kata mengenal. Jadi jelas bukan tahu intelektual, tapi tidak pernah menerima, tidak pernah juga mengasihi. Saudara, ayat-ayatnya saya berikan, tapi saya kira tidak perlu saya bacakan. Saudara bisa membaca sendiri. Ya, saya berikan hanya sebagai ya ayat referensi. Biasanya orang baca itu tidak dicari di Alkitab, sudah saya taruh saja di sini. Tapi saya kira tidak perlu kita baca. Karena poin D, gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya untuk ini kok. Bentar ya, poinnya loncat ini. Dari A langsung loncat D. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Ini ada dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11 ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, hal pertama yang akan saya soroti, perbedaan gembala biasa ya, aman domba itu ya, dan Yesus sebagai gembala yang baik dalam hal ini. Saudara, William Hendriksen berkata bahwa karakter yang sangat indah dari gembala ini ditunjukkan khususnya dalam hal ini, di mana dia itu menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini Yesus ya. Nah, ini tidak bisa diterapkan pada gembala biasa. Jadi ini kan gambarannya ya. Yesus ini artinya ya. Dan di sini dia tuh menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Ini tidak ada di sana, saudara. Ya, William Hendriksen mengatakan tidak peduli sebaik apapun domba-dombanya ya, gembala itu ya, dia paling-paling rela merisikokan nyawa. Kalau diserang oleh binatang buas atau pencuri atau perampok, dia risiko nyawa untuk membela mereka. Tapi dia sebetulnya tidak sungguh-sungguh menyerahkan nyawa sebagai korban sukarela. Yang terpaksa ya, harus dilawan. Tapi bukan korban sukarela. Juga dalam kehidupan gambarannya, gembala dengan domba. Kalau gembalanya
betul-betul korbankan nyawa dan dia mati, dombanya mati juga, saudara. Tidak ada yang jaga, akhirnya mati juga. Tapi saudara, dalam kasus artinya, pada waktu Yesus itu menyerahkan sebagai gembala, dia menyerahkan nyawanya dengan sukarela, dia rela mati untuk domba-dombanya. Itu berarti kehidupan bagi domba-domba. Yang di sini tidak, gembala mati, domba mati. Di sana tidak, gembala mati untuk memberikan kehidupan bagi domba. Jadi saudara, seperti sudah saya katakan pada kali yang lalu ya, antara gambaran dengan artinya, selalu artinya itu lebih bagus. Antara tipe dengan antitipenya, simbol dengan apa yang disimbolkan, itu selalu artinya ini lebih bagus daripada simbolnya. Saudara, kalau gembala ya merisikokan nyawa, ini sebagai contoh Daud ya, di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 dan 36. Saya akan bacakan ya. Tapi Daud berkata pada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu," maksudnya Goliat ya, ini dia mau menghadapi Goliatnya, "ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Saudara, pernah merenungkan kata-katanya Daud apa enggak? Pernah merenungkan kata-kata yang tidak masuk akal? Saudara, singa itu, singa betina saja, tidak usah ngomong singa jantan ya, beratnya sekitar 130 kilo. Jadi itu jauh lebih besar daripada orang ya. Kalau beruang bisa 250 kilo, bisa 350 kilo, jauh lebih besar ya, sangat besar. Saya masih ingat waktu saya ke Medan, lalu saya cerita ya, saya diajak ke museum kan. Itu ada orang yang sangat kaya, lalu bangun sebuah museum, dan itu memang hobinya dia. Dia pergi ke Afrika, pergi ke tempat mana-mana dengan izin nembak binatang-binatang itu, lalu pajang di museum. Ada gajah, ada jerapah, ada singa, harimau, macam-macam. Lah, yang ada juga beruang, saudara. Waduh, beruang itu saya baru kali itu lihat beruang, dan itu kan beruang sungguh-sungguh, saudara. Ya diambil kulitnya, lalu ya memang dalamnya disumpel ya. Tapi asli, saudara, itu nembak sendiri. Yang satu beruang kutub, yang satu saya kira beruang grizzly. Hampir sama besarnya ya. Yang beruang kutub lebih besar. Beruang sebetulnya dalam asli yang beruang kutub memang lebih besar ya. Paling besar itu beruang kutub. Itu digambarkan beruangnya berdiri. Waduh, saya lihat kuat. Saya kira ada sakit itu. Baik beruang kutubnya maupun beruang grizzly yang berapa itu sedikit lebih pendek. Waduh, tidak terbayangkan, saudara, orang berkelahi lawan beruang itu tidak terbayangkan sama sekali. Kecuali saudara pakai senapan ya. Kalau pakai, lah Daud pakai apa, saudara? Pakai slingshot, saya kira tidak mungkin yang ada binatang macam demikian. Dan dia bilang ya, aku mengejarnya. Kalau diterkam, aku mengejarnya. Ngejar singa itu gimana, saudara? Biarpun singa bawa domba, larinya jauh-jauh lebih cepat dari orang. Dan beruang, saya pikir beruang tidak bisa lari. Buantar larinya beruang. Sampai pernah kalau nonton film-film yang orang diterkam beruang dan sebagainya, kalau berhadapan dengan beruang dikejar, jangan lari, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya lari, saudara. Beruang itu bisa lari dengan kecepatan 50 km per jam. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan larinya beruang. Jadi naik pohon juga tidak mungkin. Kalau dikejar singa bisa naik pohon, singa tidak bisa ngejar. Tapi dikejar beruang, naik pohon, beruangnya pintar naik pohon kok. Jadi kalau dikejar beruang ya ambil tongkat atau batu atau apa, tapi ya memang tidak bisa, saudara. Singa sudah jauh lebih kuat daripada manusia. Beruang jauh lebih kuat daripada singa.
Dan beruang ngadepi orang sudah no match, itu bahasa Inggrisnya ya. Sama sekali tidak pantang, saudara. Tidak peduli itu Mike Tyson, tidak peduli dia latihan MMA atau apapun, saudara. Tidak ada, saudara. Orang ngadepi beruang itu sudah tidak masuk akal. Jadi Daud mengejar. Saya pikir-pikir ngejar dia, oh bocornya menghajar. Lalu kalau dia berdiri, tak tangkap janggutnya. Janggutnya sopo, tak pikir. Ini kata-kata ini sebenarnya tak tahu ya. Ini dia ini hiperbola atau apa, saya tidak ngerti ya. Tapi bagi saya terasa aneh kalau kata-kata ini benar. Tidak bisa tidak. Ini harus mujizat. Karena tanpa mujizat tidak ada ceritanya saudara orang lawan singa, apalagi lawan beruang. Saudara perlu tahu ya, binatang semua itu kekuatannya jauh lebih daripada manusia dalam ukuran yang sama. Jadi ototnya binatang memang beda dengan ototnya manusia. Sebagai perbandingannya, binatang yang paling mirip saudara, nah, simpanse, berat maksimum 60 kilo. Itu simpanse. Kekuatannya 5 kali lipatnya orang. Makanya saudara kalau lihat kelak gelandongan ya, wenteng sekali tangan satu gelayar. Coba saudara gelayar tangan satu, saya pengen lihat. Ya, nah saudara, kuatnya luar biasa saudara. Orang berantem sama simpanse, biarpun orang itu Mike Tyson, cobaan sih lawan simpanse, saya pengen lihat. Jadi kekuatannya 5 kali lipatnya orang, padahal dia beratnya lebih kecil, lebih pendek juga. Lah bayangkan kalau gorila itu ya, yang lebih gede. Bapak saya pernah cerita gorila itu ditunjukkan dalam sirkus ya. Bannya mobil, ban luar tuh ya, ditekuk dengan gampang, jadi angka 8. Coba saudara tekuk, nih ban beda saya bisa. Ya, ban beda motor aja sudah. Ini ban mobil, ditekuk, jadi angka 8. Ban luarnya, bukan ban dalam ya. Ban dalamnya gampang gitu. Ban luarnya coba tekuk ini jadi angka 8. Jadi saudara, kekuatannya binatang itu luar biasa. Sehingga ini kalau bisa seperti ini betul-betul harus mujizat, tidak bisa tidak. Dan gembala melawan binatang-binatang buas seperti itu memang jelas ya, merisikokan nyawa. Tapi saudara, ini bukan mengorbankan secara sukarela. Dan lagi gembala mati, domba mati. Tapi dalam diri Yesus tidak. Gembala mati justru memberikan hidup untuk domba-dombanya. Kalau saudara, kita bahas poin yang kedua. Ini menunjuk pada doktrin limited atonement. Jadi dia mengatakan gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Ya, dia menyerahkan nyawa bukan untuk kambing, bukan serigala dan sebagainya. Dia menyerahkan nyawa untuk domba-dombanya. Jadi waktu Yesus mati, dia mati dengan suatu desain, dengan suatu rancangan. Mati untuk orang-orang pilihan. Karena yang disebut domba jelas adalah orang pilihan. Dan ini menunjukkan doktrin penebusan terbatas ya, yang sekarang umum ini penebusan universal. Yesus mati untuk semua orang. Saudara Reform tidak percaya seperti itu, tapi penebusan terbatas. Yesus mati tujuannya hanya untuk orang-orang pilihan. William Hendrickson memberikan komentar demikian tentang Yohanes 10:11. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk keuntungan dari domba-domba. Tapi satu-satunya cara dengan mana ia bisa menguntungkan domba-domba, menyelamatkan mereka dari kehancuran kekal dan memberikan kehidupan kekal kepada mereka, adalah dengan mati sebagai ganti mereka. Substitute ya, sebagai ganti mereka. Seperti yang kita pelajari dari Matius 20 ayat 28, Markus 10 ayat 45, di mana kata depan anti, kata Yunani ya, artinya sebagai ganti dari atau dalam pertukaran untuk digunakan. Ya, jadi kata anti artinya itu, dan kata anti itu digunakan di dalam Matius 20 ayat 28, juga Markus 10 ayat 45. Adalah mudah untuk melihat bagaimana oleh suatu perubahan yang sangat perlahan-lahan untuk keuntungan dari atau untuk kepentingan dari bisa menjadi sebagai ganti dari. Ya, jadi kata anti itu artinya semacam demikian. Adalah untuk domba-domba. Hanya
untuk domba-domba, bahwa sang gembala memberikan nyawanya. Rancangan dari penebusan pasti terbatas. Yesus mati untuk mereka yang telah diberikan kepadanya oleh Bapa, untuk anak-anak Allah, untuk orang-orang percaya yang sejati. Saya berikan Matius 20-28, tapi Markusnya tidak, karena dua ayat itu paralel. Ya, bagian akhir memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi mereka. Ya, untuk mereka, ya, bagi mereka. Kata Yunani yang diterjemahkan bagi itu adalah anti. Karena saudara, poin yang ketiga, apa tanggapan yang seharusnya ada dalam diri kita berkenaan dengan hal ini? Saudara, Calvin dalam komentarnya tentang Yohanes 10 mengatakan demikian: alangkah jelek atau hina dan memalukan kelambanan atau kemalasan kita jika hidup kita lebih kita sayangi daripada keselamatan dari gereja yang Kristus dahulukan atau utamakan dari hidupnya atau nyawanya sendiri. Dia rela berkorban untuk memberikan hidup bagi gerejanya, bagi orang-orang pilihan. Saudara, berarti dia begitu mementingkan, ya, sampai nyawanya dia korbankan. Lah, sekarang sikap kita terhadap gereja untuk mana Yesus berkorban itu bagaimana? Kalau sikap kita terhadap gereja itu lamban, malas, cuek, ya, maka itu menurut Calvin adalah sesuatu yang jelek, hina, dan memalukan. Kristus mengutamakan sampai rela korbankan nyawa, dan kita tidak mau korbankan apa-apa untuk gereja, dan kita lamban, malas, cuek, tidak peduli, tidak mau bekerja untuk membangun dan sebagainya. Itu kelambanan, itu kemalasan yang hina, yang jelek, yang memalukan. Saudara, bandingkan dengan Kisah Rasul 20 ayat 28 yang mengatakan demikian: karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. So, itu kata anak sudah bolak-balik saya katakan, ya. Itu kata anak tidak pernah ada di situ. Jadi darah anaknya, kalau terjemahan kita. Tapi kata anak saya coret karena sebetulnya tidak ada. Ya saudara, ayat ini menunjukkan bahwa Allah atau Yesus mendapatkan jemaat atau gereja dengan mencurahkan darahnya. Dan ini dijadikan suatu argumentasi oleh Paulus. Yang bicara di sini adalah Paulus, ya. Suatu argumentasi bagi orang Kristen atau pemimpin gereja untuk menggembalakan kawanan domba Allah. Jadi saudara, dia dikasih pesan. Ini Paulus mau meninggalkan, ya. Kasih pesan, gembalakanlah. Ya, tak tinggal sama aku. Tadinya aku gembalakan, sekarang kamu yang gembalakan. Nah, untuk mendorong mereka melakukan itu, maka dia ceritakan bahwa Allah atau Yesus memperoleh gereja itu dengan mencurahkan darahnya. Lah, itu argumentasi, gembalakan dengan baik. Ya, saudara, saya pikir ini sesuatu yang perlu dipikirkan, ya. Apakah saudara punya kepedulian terhadap kawanan domba Allah? Jangan mengatakan, loh, aku kan bukan gembala, gembalanya Pak Budi kok. Saudara, tidak peduli gembala atau tidak gembala. Memang yang bertanggung jawab terutama itu gembala, ya. Tapi tetap setiap orang punya tanggung jawab. Mengingat Kristus mendapatkan gereja dengan mencurahkan darahnya, berarti dia sangat mementingkan itu lebih dari nyawa sendiri. Kita pun terhadap gereja mesti bersikap secara sama. Cuek, lamban, malas, dan sebagainya, pelit untuk gereja. Saudara, itu bukan sikap yang benar. Kalau saudara memang percaya dia mengutamakan gereja sampai mencurahkan darahnya untuk mendapatkan gereja itu, maka saudara seharusnya sikap yang ada, rajin, bersemangat, mati-matian dengan segala macam apapun, ya, sumber daya apapun yang ada di saudara, gunakan untuk kepentingan gereja. Itu hal yang harus ada dan di saudara. Tapi paling cilaka memang saudara, kalau gembala sidang ternyata tidak punya sikap seperti itu, ya. Dan itu luar biasa banyak, ya. Gembala sidang, pendeta-pendeta yang cuma cari duit, yang sebetulnya tidak mempunyai kepedulian terhadap jemaat, terhadap domba. Ya, kepeduliannya pura-pura. Kalau dia terang-terangan tidak peduli lah,
bubar semua, saudara. Ya, kepedulian pura-pura, tapi sebetulnya dia bukan peduli orangnya, dia peduli duitnya. Seandainya orangnya pergi, pokoknya duitnya datang terus, dia tak pusing, saudara. Nah, dari saudara ini orang yang malas, orang yang lamban, orang yang tidak mau belajar. Dia mau ngajar, tidak mau belajar, akhirnya khotbah tidak ada isinya. Lah yang semacam demikian, ini sesuatu sikap yang jelek, yang hina, yang memalukan. Ya, mengingat Kristus begitu mementingkan sampai rela curahkan darah untuk gereja. Saudara, sekarang kita masuk poin C. Itu bukan cepat sekali nih. Nanti atas-atasnya. Bukan poin E, itu poin C ya. Saudara, teksnya Yohanes kan bicara gembala menyerahkan nyawa. Jadi bicarakan kematian Yesus. Nah, kematian Yesus yang adalah gembala ini sudah dinubuatkan oleh Zakaria dalam perjanjian lama. Kita coba lihat ya, Zakaria 13 ayat 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba terterai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Saudara, bagian awalnya itu bandingkan dengan Matius 26 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, ini pasti menunjuk pada Zakaria ini ya, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan terterai-berai. Jadi sudah jelas itu sudah dinubuatkan Zakaria ya. Dan saya lupa tahun berapa ya, itu kira-kira mungkin 500-600 sebelum Masehi, saya tidak ingat persisnya, tapi ratusan tahun jelas sudah dinubuatkan. Dan Yesus waktu mau mati, dia mengutip nubuat itu, menerapkan pada dirinya, dia akan mati, domba-domba terterai-berai. Sekarang coba kita bahas kata-kata di dalam Zakaria 13 ayat 7 ini ya. Yang pertama kita akan bahas adalah kata-kata, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, bunuhlah gembala, sehingga domba-domba terterai-berai. Jameson, Fawcett, and Brown itu memberikan komentar sebagai berikut. Bangunlah pedang terhadap gembalaku, bunuhlah gembala, dan domba-domba akan terterai-berai. Dijelaskan oleh Kristus sebagai menunjuk kepada dirinya sendiri. Matius 26 ayat 31 dan 32. Apa yang dinyatakan oleh sang Nabi sebagai perintah, bunuhlah, dinyatakan sebagai suatu penegasan oleh Tuhan pada waktu mengutipnya. Aku akan membunuh gembala dan domba-domba dari kawanan akan terterai-berai secara luas. Karena pada waktu Allah oleh rencana yang telah ditentukannya menyerahkan Yesus untuk dibunuh, itu sama dengan dia sendiri membunuhnya ya, karena dia menetapkan itu. Biarpun yang membunuh adalah orang, tapi karena ada penetapan seperti itu, dia yang membunuhnya. Jadi bentuk kutipan Yesus merupakan tafsiran ilahi tentang nubuat itu, tindakan dari pedang, dan tentang orang-orang yang bersalah yang memegang dan menggunakannya terhadap Yesus, sekalipun mereka tidak mengetahuinya, dan karena itu bertanggung jawab untuk dosa yang hebat, merupakan tindakan Allah. Kisah Rasul 2:23, Kisah 3:18, Kisah Rasul 4 ayat 28. Saya berikan ayat-ayat itu, tapi kita tidak usah baca. Yang kita baca adalah Yohanes 18 ayat 19. Kata Yesus Yohanes 18 ayat 11 ya. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Seluruh penderitaannya ini gara-gara orangnya, orang Yahudi. Lalu ada pemfitnah, ada Yudas Iskariot mengkhianat, lalu ada mahkamah agamanya mereka, lalu ada orang-orang Romawi, Masian, Pontius Pilatus, Herodes, dan sebagainya. Tapi tetap dia mengatakan apa? Yang memberikan cawan itu siapa? Dia tidak bilang orang Yahudi, tokoh-tokoh agama, atau Sanhedrin, atau Pontius Pilatus, tapi tidak. Bapa yang memberikan. Jadi saudara, karena Bapa yang merencanakan, maka boleh dikatakan Bapa yang membuat Yesus menderita, Bapa yang membunuh Yesus. Cuma tidak dalam arti lalu Bapa itu berdosa, tidak ya. Cuma memang istilahnya selalu dibuat seperti itu. Jadi saudara jangan heran akan perbedaan tadi ya, Zakaria waktu dikutip dalam Matius 26 kok beda ya, karena memang kalau
Allah merencanakan, maka bisa dikatakan dia melakukan hal itu. Saudara, Calvin memberikan komentar demikian. Kita harus secara khusus memperhatikan bahwa ini adalah suatu teks yang pasti tentang kehancuran bangsa atau umat pada waktu gembala atau pendeta diambil dari mereka. Karena pada waktu Allah bermaksud untuk menjaga kita tetap aman, Ia menggunakan peralatan ini, yaitu Ia membangkitkan atau memunculkan guru-guru yang setia, yang memerintah atau mengepalai dalam namanya. Dan Ia memerintah atau mengepalai mereka oleh rohnya dan menyesuaikan mereka untuk kedudukan dan tempat kewajiban mereka. Tapi pada waktu Ia membunuh mereka, jadi pengajar-pengajar yang setia dibunuh, Dia bukan hanya meninggalkan bangsa atau umatnya, tapi juga menunjukkan bahwa Ia adalah pembalas dendam dari kejahatan, sehingga bangsa atau umat itu sendiri dihancurkan. Ini adalah arti dari kata-kata sang nabi. Tetapi ini, seperti sudah saya perhatikan atau tinjau, digenapi dalam Kristus. Karena menyesuaikan teks itu dengan diri sendiri, pada waktu murid-muridnya lari dari Dia, sekalipun mereka hanyalah suatu kawanan yang kecil, karena jumlahnya sangat sedikit, tapi mereka dicerai-beraikan dan lari. Maka dalam kasus itu, seperti dalam sebuah cermin, terlihat betapa secara benar telah dikatakan oleh Zakaria bahwa pencerai-beraian itu dekat pada waktu seorang pendeta atau gembala dibunuh. Saudara, bagaimana Zakaria bisa menubuatkan seperti itu ratusan tahun sebelumnya? Kalau itu bukan firman Tuhan, Zakaria tidak ada kemungkinan bisa tahu suatu peristiwa yang begitu detail. Yesus mati, murid-muridnya tercerai-berai dan sebagainya, dia bisa melakukan itu. Tapi saudara, memang di sini secara umum memang itu yang terjadi, saudara ya. Gembala mati, dombanya tercerai-berai. Dalam dunia rohani, kalau Tuhan mau memberikan berkat, Dia kasih pengajar-pengajar yang bagus. Tapi kalau orang yang diajar ternyata tidak karu-karuan, dia bisa menghukum dengan ambil itu gembala, ambil itu pengajar yang bagus, ambil berantakan, tidak karu-karuan. Ya, dan ini diterapkan dalam diri Yesus. Tapi dalam Yesus nanti kita lihat ada sedikit perbedaan. Saudara, Matthew Henry berkata demikian tentang penyebaran dari murid-murid. Oleh sebab hal itu, bunuhlah gembala, dan ya, bunuhlah gembala, dan domba-domba akan tercerai-berai. Ini Tuhan Yesus dinyatakan sebagai telah digenapi pada waktu semua murid-muridnya kecewa karena Dia. Bukan kecewa kepada Dia ya, kecewa karena Dia tuh mati, mereka kecewa ya. Pada malam di mana Ia dikhianati, Matius 26 ayat 31, Markus 14 ayat 27, mereka semua meninggalkan Dia dan lari. Pembunuhan gembala adalah pencerai-beraian domba-domba. Mereka tercerai-berai masing-masing ke tempat atau rumahnya sendiri dan meninggalkan Dia sendirian. Yohanes 16 ayat 32. Di sini mereka adalah seperti domba-domba yang takut. Tapi gembala, karena itu sang gembala memelihara keamanan mereka. Pusing kemana? Saya nggak tahu ini terjemahnya ada yang salah nih, saya kira. Nanti saya akan koreksi nanti. Gembala memelihara keamanan mereka karena Ia berkata, jika Aku yang kamu cari, biarkan mereka ini pergi. Saudara, ini bedanya, saudara ya. Kalau gembala sungguh-sungguh ya, dia dibunuh ya, domba-dombanya habis ya. Tapi Yesus ini mati pun Dia tetap menginginkan domba-dombanya jangan sampai hancur. Makanya Dia dalam Matius 26 ayat 31, waktu Dia mau ditangkap ya, ini maka berkata Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena Aku, sebab ada tulis, Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Markus 14:27, lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, semua sama ya. Lalu Yohanes 16 ayat 32, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan Aku seorang diri. Lalu Yohanes 18 ayat 8 dan 9, ini waktu Dia ditangkap, jawab Yesus kepada para penangkapnya, telah kukatakan kepadamu, Akulah Dia. Jadi akan cari Yesus dari Nazaret. Yesus tanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret, Akulah Dia. Dia ulangi lagi, sudah kasih tahu, Akulah Dia. Jika Aku yang kamu cari,
biarkan mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang telah engkau serahkan kepadaku tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Saudara, ini perbedaan yang saya ingin ditekankan. Pada waktu gembala mati, domba habis. Yesus pada waktu dia mau menyerahkan nyawanya, tetap memikirkan ini tidak boleh tercerai-berai. Memang mereka tercerai-berai sementara dok, ya, tapi dikumpulkan kembali dan tidak satu pun hilang. Dan Yesus tidak mau mereka dibunuh. Karena itu dia berkata pada penangkapnya, kalau kamu memang mencari aku, biarkan mereka pergi. Memang dia mau gantikan mereka. Kalau dia ditangkap, mereka ditangkap. Dia mati, mereka mati. Lah apa gunanya? Jadi saudara, dia mati, tapi dia tidak mau mereka ini mati. Mereka tercerai-berai hanya sementara. Tapi nanti poin kedua ini kita akan melihat mereka akan dikumpulkan kembali. Karena kalimat kedua ya, yang akan kita bahas dari Zakaria 13 ayat 7. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Saya tidak mengerti mengapa ayat ini bisa menimbulkan dua pandangan. Karena bagi saya pandangan yang satu itu sangat tidak masuk akal. Karena mengenakan tangan terhadap yang lemah, domba yang lemah. Allah mengenakan tangan terhadap domba yang lemah itu dalam arti positif atau negatif. Maksudnya dombanya dihajar atau ditolong. Kok bisa ada yang menafsirkan dihajar itu gimana maunya? Saya tidak ngerti. Tapi ada. Coba kita perhatikan tafsiran dari Matthew Henry. Kata-kata ini, aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah atau kecil, bisa dimengerti atau sebagai suatu ancaman. Jadi ini menghajar, ancaman ya. Sebagaimana Yesus menderita, begitu juga murid-muridnya. Mereka akan meminum cawan yang ia minum dan dibaptis dengan baptisan dengan mana ia dibaptis. Atau sebagai suatu janji bahwa Allah akan mengumpulkan kembali murid-murid Kristus yang tercerai-berai dan ia akan memberi mereka pertemuan di Galilea. Sekalipun orang-orang yang kecil atau lemah di antara tentara-tentara Kristus bisa tersebar, mereka akan berkumpul lagi. Ya, tersebar sih tersebar sebentar ya, tapi kumpul lagi. Anak-anak domba dari kawanannya, sekalipun mereka ditakuti oleh binatang-binatang pemangsa, akan memulihkan diri sendiri, akan dikumpulkan dalam lengannya dan diletakkan di dadanya. Kadang-kadang pada waktu domba-domba tercerai-berai dan hilang di padang gurun, tetapi anak-anak kecil yang ditakutkan akan menjadi mangsa, dibawa masuk, dibawa pulang, dan Allah mengenakan tangannya terhadap mereka. Yang di bawah ini saya cuma berikan, tapi saya tidak akan bahas di dalam khotbah ini, karena dia tadi mengatakan meminum cawan yang Yesus minum, dibaptis dengan baptisan yang Yesus dengan mana Yesus dibaptis, itu kalimat sukar. Ya, saya berikan artinya, kalau saudara mau bisa melihat di dalam makalahnya, tapi tidak akan saya bahas di sini. Lalu saudara, Bilangan pasal 14 ayat 31 dikutip oleh Matthew Henry ya tadi ya. Nah itu saya tidak mengerti dia mengutip ayat model seperti itu. Jadi menurut saya ayat ini sama sekali tidak cocok untuk digunakan. Matthew Henry itu memang terkenal buruk di dalam satu hal, yaitu terlalu sering, terlalu banyak mengalegorikan, merohanikan, menganggap sebagai simbol sesuatu yang sebetulnya bukan simbol. Ya, sesuatu yang hurufiah disimbolisir, dialegorikan, ditafsirkan secara rohani. Orang lumpuh rohani, orang buta rohani, dan sebagainya dan sebagainya. Dan dalam ayat ini saya kira dia sedang kumat, saudara ya. Itu mestinya saya tidak percaya ayat itu bisa diartikan seperti itu. Tapi saya tidak persulikan penafsiran dia tentang ayat itu. Komentarnya poinnya dua. Ada orang mengatakan itu sebagai suatu ancaman. Jadi Yesus yang menderita, muridnya juga. Tapi saya lebih setuju sekali pada yang kedua, jauh lebih setuju yang kedua. Itu adalah suatu janji. Memang Yesus mati, tobat tercerai-berai, tapi aku akan mengenakan tanganku terhadap mereka yang lemah, yang kecil. Berarti dia itu berbaik hati. Gembalanya diambil,
tidak berarti dombanya tercerai-berai. Secara fisik mereka tercerai-berai, ya, pulang ke rumahnya dan sebagainya, kecewa, tapi mereka tidak kehilangan iman mereka. Dan Allah kumpulkan kembali, setelah Yesus bangkit, kumpul di Galilea dan sebagainya. Jadi saudara, tidak ada yang terhilang sebetulnya. Saudara, komentar Calvin lagi mengatakan demikian. Beberapa atau sebagian orang menganggap bahwa orang-orang atau domba-domba yang kecil akan terbuka terhadap banyak bencana, karena Tuhan akan selalu memegang tongkatnya di tangannya untuk menghajar mereka. Ini penafsiran pertama yang tadi saya tidak menyetujui. Calvin sama ya, tetapi saya tidak meragukan bahwa sang nabi memaksudkan apa yang sangat berbeda, bahwa Allah akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka pada waktu tubuh dari umat atau bangsa itu seakan-akan telah dicabik-cabik menjadi banyak bagian. Karena semua orang-orang saleh bisa telah patah hati sepenuhnya pada waktu gembala mereka diambil, dan pada waktu umat atau bangsa itu menjadi seperti kawanan domba yang tersesat. Lalu Allah datang menolong mereka dan menyaksikan bahwa tangannya akan diulurkan kepada domba-domba yang menyedihkan dan malang, yang telah hampir diliput oleh bencana-bencana yang banyak sekali. Teks ini juga sangat berguna bagi kita dalam keadaan pada saat ini, keadaan saat ini dari gereja. Karena kita melihat bagaimana Allah belakangan telah memuluh banyak pendeta-pendeta, sehingga apa yang disebut gereja menjadi seperti tubuh yang dimutilasi. Kita juga melihat bahwa Allah sering mencabut atau menghilangkan pendeta-pendeta yang baik dan setia dari mereka yang telah menyalahgunakan kebenarannya atau dengan kejijikan yang jahat menolaknya. Maka dalam kasus ini kita bisa menjadi takut dan membuang semua pengharapan tentang keselamatan seandainya kita tidak mengingat apa yang Zakaria ajarkan kepada kita di sini, yaitu bahwa sekalipun gereja dianggap menjijikan dalam dunia, dan sekalipun orang-orang yang beriman atau setia sangat sedikit jumlahnya, dan semua mereka terbuka terhadap bencana-bencana, tapi tangan Allah akan ada di atas mereka untuk mengumpulkan kembali bagi dirinya suatu gereja dari anggota-anggota yang dicabik-cabik. Saudara, ini suatu janji yang memberikan penghiburan ya. Jadi kalau misalnya gembala itu mati, katakanlah saya mati atau siapapun pendeta mati yang selama ini jadi panutan dalam belajar dan sebagainya, lalu mati, dombanya mungkin kalang kabut ya, mungkin bisa tercerai-berai, kecewa dan sebagainya. Tapi saudara, mau bergantung kepada gembala manusia ini atau Allahnya? Allahnya akan mengenakan tangannya. Ini janji. Tercerai-berai mungkin, tapi betul-betul terhilang tidak bisa, karena Allahnya bekerja. Dia tidak akan biarkan itu. Jadi saudara, ini satu argumentasi yang bisa kita pakai menghadapi orang-orang yang percaya keselamatan bisa hilang. Gembala mati itu logikanya dombanya habis, tapi tidak dalam kasus Yesus mati, karena Allah akan menolong. Mereka tercerai-berai ya secara fisik dan sementara. Setelah itu kumpul kembali, dan kembali pada Kristus. Tidak pernah mereka murtad, terhilang, keselamatannya hilang, masuk neraka, tidak. Nah, ini tafsiran Reform. Tapi saya coba lihat ini orang Armenian bilang apa. Saya lihat tafsiran Adam Clarke, saudara. Adam Clarke Armenian, haluan keras ya, lucu. Dia jadi Reform di sini. Ini kata-kata dia. Dan aku akan mengenakan tanganku terhadap orang-orang yang kecil atau lemah. Aku akan memperhatikan, menjaga kawanan yang kecil. Menjaga kawanan yang kecil dan memelihara atau melindungi mereka dari kejahatan orang-orang Yahudi dan penganiayaan orang-orang non-Yahudi. Dengan demikian lah kawanan kecil ini dipelihara atau dilindungi secara paling ajaib dan telah meningkat dari tahun ke tahun sejak saat itu sampai hari ini. Aneh ya, ini Armenian kok bisa ngomentari seperti ini. Ini cocoknya komentarnya orang Reform. Nah, gembalanya mati pun domba tercerai-berai, tapi tetap tidak hilang. Nah, Allah tetap menjaga, Allah melindungi, menghibur, menguatkan kembali dan sebagainya. Jadi saudara,
Ini sesuatu yang harus dicamkan, karena ini mendukung argumentasi bahwa keselamatan tidak bisa hilang. Saudara, saya pikir memang bisa dipakai nanti dalam debatnya. Jadi kita melihat bahwa dalam kenyataan gembala mati, domba bubar. Tapi dalam kasus Yesus, itu justru dijaga sama dia. Bahkan dia akan mengatakan, kamu terbaik, tapi nanti kita akan ketemu di Galilea. Ya, dan dikumpulkan kembali. Waktu ditangkap pun, kamu nyari siapa? Nyari aku, biarkan mereka pergi. Jadi saudara, dia begitu memperhatikan murid-muridnya. Tidak bisa saat itu ada yang hilang atau apapun dia berjuang. Padahal saudara, kalau dilihat dari penggambarannya, domba mati, gembala mati, domba habis. Tapi dalam artinya tidak, itu justru dihindarkan oleh Yesus. Karena sudah kita masuk dalam poin yang ketiga. Kita sudah melihat Yesus atau Allah sebagai gembala yang baik. Sekarang kita kontraskan Yesus atau Allah sebagai gembala yang baik versus orang-orang upahan. Poin ini tidak akan selesai hari ini. Saya lanjutkan pada minggu yang akan datang. Saudara, orang upahan ini muncul di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat 13. Akulah gembala yang baik. Jadi ini ceritakan dia sendiri, ya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekarang kontrasnya ayat 12. Sedangkan orang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Saudara, kalau gembala yang baik begitu perhatian, begitu cinta, sampai rela serahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Sekarang kontrasnya, ini orang sewaan. Sangat-sangat berbeda. Dia tidak terlalu peduli. Bayar datang, gila apa, aku pengen ambil risiko untuk nolong domba, mempertahankan lawan beruang, lawan singa, lawan maling. Tidak, tinggal lari. Serigala cerai berikan, habis tidak karu-karuan. Saudara, kontras yang sangat menyolok. Dan jelas orang upahan ini melalui teks ini dikecam secara luar biasa. Saudara, Calvin menganggap bahwa orang upahan ini bukan orang yang ajarannya sesat. Jadi dia bukan nabi palsu. Dia bukan penyesat, pengajar sesat, tidak. Yang salah dari orang upahan ini bukan ajarannya. Ajarannya bisa benar, tapi yang salah adalah motivasinya. Orang upahan kerja untuk apa? Ya untuk upah, namanya orang upahan kok. Ya, jadi ini bukan melayani Tuhan. Dia kerja demi duit. Dia kerja demi uang. Nah, saudara Calvin, ini saya berikan komentarnya. Dengan orang-orang upahan, kita harus memaksudkan mereka yang mempertahankan ajaran yang murni dan yang memberitakan kebenaran, seperti Paulus katakan, untuk melayani atau mencapai suatu tujuan, dan bukannya dari semangat yang murni. Nah, ini saudara, punya tujuan tersendiri, bukan semangat yang murni. Motivasinya kacau, ya, tapi ajarannya itu benar. Sekalipun orang-orang seperti itu tidak melayani Kristus dengan setia, tapi kita harus mendengarkan mereka, soalnya ajarannya benar. Ya, orangnya motivasinya gimana, itu tanggung jawabnya dia, nanti kebegituan urusannya dia. Ya, jadi pokoknya ajarannya benar, hidupnya salah, motivasinya salah, urusan dia dengan Tuhan. Ya, tetap dengarkan mereka. Saya lanjutkan, karena Kristus ingin bahwa orang-orang Farisi didengar, karena mereka telah menduduki kursi Musa. Matius 23 ayat 2. Jadi ini ayat dasar yang dipakai oleh Calvin. Dan dengan cara yang sama, kita harus memberikan penghormatan seperti itu kepada Injil, dan tidak mundur dari pelayan-pelayannya, sekalipun mereka bukanlah orang-orang yang baik. Saudara, seburuk-buruknya pendeta yang motivasinya duit, tetap lebih buruk orang Farisi dan ahli Taurat zamannya Yesus, ya. Saya kira tetap lebih gitu, lebih buruk, ya. Tapi tetap Yesus bilang ahli Taurat, orang Farisi harus didengar. Hidupnya buruk, tanggung jawab mereka.
selama mereka ajarannya benar. Dengar Matius 23 ayat 1-3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak, kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Ingat ya, ini harus diberikan persyaratan selama ajarannya benar. Karena ahli Taurat dan orang Farisi zaman Yesus banyak ajaran sesatnya juga. Selama mereka ngajar benar, ya turuti dan lakukan. Dengarkan, turuti, lakukan. Tapi jangan tiru perbuatannya. Tapi pada saat mereka ngajar salah, tentu saja tidak didengar, tidak bisa didengar yang semacam demikian. Jadi teks ini harus diseimbangkan ya dengan teks lain, yaitu Matius 16 ayat 6 dan ayat 12, di mana dikatakan demikian. Yesus berkata kepada mereka, ini murid-muridnya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Nah, ragi tentu bukan dalam arti hurufiah. Murid-murid salah pikir kalau sudah baca teksnya ya, wah dia ngomong begitu karena kita tidak bawa roti. Tapi akhirnya ayat 12, ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Ya saudara, waspada kan apa? Karena ada sesat-sesatnya. Ada banyak yang sesat. Lah itu tidak bisa didengar. Tapi pada waktu mereka ngajar benar, tidak peduli hidupnya gimana, motivasinya gimana, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi saudara, kalau dengar firman yang benar, terima dan turuti. Perkara mereka tidak menuruti, itu urusan mereka. Jadi saudara, ini sikap yang harus ada terhadap pengajar-pengajar firman. Tentu idealnya pengajar firman itu bukan cuma firmannya benar, tapi juga motivasinya benar dan hidupnya benar. Tapi mau diapakan saudara, itu tidak memungkinkan ada ya kondisi ideal yang semacam demikian. Dan kalau ajarannya benar, motivasinya salah, hidupnya salah, tetap saudara didengarkan, karena ini menghormati firman, bukan menghormati orangnya saudara. Firman yang dia beritakan itu benar, dan itu harus didengar, harus lakukan ya. Saya pikir memang ada dua ekstrim ya, kiri dan kanan. Yang kiri itu gak apa-apa lah, gak peduli lah, pokoknya pendetanya bagaimana kamu ngurus, pokoknya aku datangkan cari Tuhan ya, seadanya pendeta didengar. Yang ekstrem satunya, wah terlalu idealis, pendetanya salah sedikit cari pendeta lain, salah sedikit cari pendeta lain, keliling dunia sampai mati lah. Karena tidak ada yang sempurna, tidak ada ya. Jadi ada kemungkinan tetap orangnya itu motivasinya duit dan sebagainya, hidupnya salah bagaimanapun. Tapi kalau dia memang ngajar benar, ya sudah, dengarkan saja ya. Kalau bisa mendapatkan yang ngajarnya benar, hidupnya juga lumayan benar, biarpun tidak sempurna, ya lebih bagus. Tapi kalaupun hidupnya jelek banget, motivasinya buruk banget, sikapnya buencek tapi pokoknya ajaran benar, ya tetap milih yang ini daripada yang ngajar sesat. Yang ngajar sesat itu pokoknya nomor satu dibuang, tidak bisa jalan. Nomor satu di atas segala-galanya. Pokoknya ajaran sesat, tidak peduli dia sebaik apa, tidak peduli sesaleh apa. Saudara, karena pertama yang penting ajarannya. Kedua, kalau dia ajaran sesat hidupnya bisa baik, itu munafik. Tak mungkin baik sungguh-sungguh, pasti dia pura-pura. Tak ada saudara orang ajaran sesat bisa hidupnya baik, nonsense. Makanya saksi Yehova dan sebagainya ngaku hidupnya baik, gombal, omong kosong, munafik, hidup lahiriah saja tapi betul-betul baik. Mau mereka percaya Roh Kudus saja tidak berarti punya Roh Kudus dari mana? Nah, kalau tidak punya Roh Kudus, buah rohnya muncul dari setan. Tidak ada kemungkinan saudara. Jadi kalau orangnya sesat, sudahlah, tidak betul dia baik, koncoan berapa puluh tahun, buang dia. Kalau seadanya sesat.
Tapi kalau ajarnya benar, orangnya bencana kayak, orangnya motivasinya jelek kayak, orangnya hidupnya salah kayak, hormatilah firmannya, tidak peduli orang, tidak perlu pedulikan orangnya. Ya lebih bagus lagi kalau ya hidupnya lumayan, ya motivasinya tidak duit, ya lebih bagus ya. Tapi mau nyari sempurna dalam dunia ini tidak gampang, bukan tidak gampang, tidak bisa. Ya, saudara. Jadi kesimpulan dari bagian ini ya, kalau Yesus mengecam orang-orang upahan dan mengkontraskan dengan dirinya, gembala yang baik, perhatian, kasih, korbankan nyawa. Orang upahan dikontraskan, dikecam karena tidak punya perhatian dan kasih kepada domba, tidak peduli keselamatan domba, diserang serigala, ditinggal lari dan sebagainya. Maka mungkinkah dia sebagai gembala yang baik akan punya sikap atau sifat yang sama dengan orang upahan? Tidak ada kemungkinan. Dia ngecam mereka, dia kontraskan, malah bisa dia sama dengan mereka. Lalu kecamannya berlaku untuk dia sendiri kalau gitu. Jadi saudara, jelas bahwa dia punya sifat dan sikap yang kontras sekali dengan orang-orang upahan yang dia kecam. Kalau dia rela menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya, adalah sangat-sangat tidak masuk akal. Dia mau membiarkan mereka terhilang dengan cara apapun. Dan ini lagi-lagi argumentasi untuk keselamatan tidak bisa hilang. Loh, dia menyelamatkan kita dengan korbankan nyawa, loh saudara. Masa dia rela mau biarkan mereka terhilang? Dia mengecam orang-orang upahan, biarkan domba-dombanya dicerai-beraikan, dibunuh serigala dan sebagainya. Masakan dia bersikap sama, lalu biarkan domba hilang, biarkan domba binasa? Itu mustahil. Jadi saudara, Yesus kontraskan diri dengan orang upahan, itu menunjukkan sekali. Nah, dalam pelajaran minggu depan saya akan menambah bagian ini, menekankan lagi, karena ada dua teks di dalam perjanjian lama, Yesaya 34 dan Yeremia 23, yang membicarakan gembala-gembala yang brengsek. Dan saya kira, yakin hampir, itu setara dengan orang-orang upahan. Bahkan William Hendrickson saya kira menganggap Yesaya 34 itu suatu nubuat digenapi dalam diri Yesus di dalam Yohanes pasal 10 ini. Dan itu juga dikecam orang-orang brengsek itu. Nah, tapi itu kita pelajari minggu depan. Ya, yang sekarang cukup orang upahan dikecam, membiarkan domba hilang, domba binasa, dikecam. Masakan dia melakukan hal yang sama? Berarti gembala ini menyerahkan nyawanya, tidak mungkinlah membiarkan dombanya terhilang, binasa, dan sebagainya. Dan ini suatu argumentasi mendukung keselamatan tidak bisa hilang. Cuma saudara, sebelum saudara senang dengan keselamatan tidak bisa hilang, pikirkan dulu, sudah selamat atau belum? Apa gunanya saudara keselamatan tidak bisa hilang kalau saudara belum pernah punya keselamatan itu? Yang bisa bersuka cita dalam doktrin keselamatan tidak bisa hilang hanyalah orang yang sudah sungguh-sungguh percaya, sudah sungguh-sungguh selamat. Dan itu cek dulu, ya, saudara sudah sungguh-sungguh percaya, sudah sungguh-sungguh selamat, ya atau tidak? Kalau iya, tambah dengan doktrin ini, bersukacitalah, keselamatan tidak bisa hilang. Bukan berarti lalu kita boleh hidup semau gue, biak-biakan, tanpa waspada dan sebagainya, remehkan godaan setan. Tidak. Di satu sisi ada jaminan Tuhan, di sisi lain ada tanggung jawab kita hidup sebaik-baiknya, seakan-akan keselamatan bisa hilang. Tapi janji ini memberikan kita damai, sehingga pada waktu kita berusaha sebaik mungkin itu, kita tidak berusaha dengan dakduk, mati kon, keselamatan hilang, mati kon, masuk neraka, mati kon, baru masuk surga, dan sebagainya. Lah ini cilaka, saudara. Adanya jaminan ini, damai, sukacita, tenang. Berusaha tetap mati-matian, lawan godaan setan, lawan kelemahan daging, keduniawan, dan sebagainya. Tapi dengan yakin, aku tidak bisa hilang keselamatannya. Nah, lucunya saudara, dua tokohnya GBI Agrave ini, Suento Liao maupun Stephen Liao, dua-dua yakin selamat. Saya nggak ngerti gimana logika dua orang ini dengan ajaran mereka yang secara terang-terangan mengatakan orang Kristen sejati
bisa kehilangan iman, murtad, lalu binasa, bagaimana mereka sendiri bisa yakin diri mereka selamat? Kalau yakin saat ini, oke. Tapi yakin seterusnya, loh, jaminan apa kamu tidak terhilang? Jaminan apa kamu tidak meninggalkan iman? Orang lain bisa meninggalkan iman dan kamu tidak. Jadi kamu lebih bagus dari orang lain. Lucu, saudara. Ini ajaran apa, tidak ngerti saya. Dan saya kok, kalau kesempatannya memungkinkan dalam debat itu pasti saya serang. Karena saya tahu dua-dua memberikan statement itu. Kalau yang Stephen Liao ada statement tertulisnya. Kalau Suharto Liao saya cuma mendengar. Ezra mendengar dari orang lain yang dulu termasuk dalam gereja itu. Oh, waktu kita seminar juga Suharto Liao memberikan keyakinan keselamatan untuk dirinya. Ya, yakin sekali. Itu ada. Cuma saya tidak ada bukti karena tidak direkam, tidak apa-apa. Tapi ya itulah aneh ya. Kalau dalam teologi Arminian mestinya tidak ada keyakinan seperti itu. Sekarang selamat, besok nggak tahu karena bisa terhilang dan sebagainya. Tapi Reform punya doktrin yang sungguh-sungguh sudah selamat, tidak bisa kehilangan. Gembala yang baik kontrak dengan orang upahan, membiarkan binatang yang ini tidak akan nanti membiarkan kita binasa dalam kasus apapun kalau kita betul-betul adalah domba. Bersuka citalah dalam hal itu. Tuhan memberkati saudara. Amin.